Hari ini Bu Aini mau bercerita, judulnya Pedang Kayu Ukasha. Apa Cah? Ukasha. Pedang Kayu Ukasha. Siapa itu Ukasha? Ukasha itu adalah seorang laki-laki yang hidup di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukasha itu adalah pejuang, salah satu pejuang agama Islam. Dia berperang melawan orang-orang kafir bersama pasukan Nabi Muhammad yang lainnya. Nah, ketika perang, ketika perang, zamannya perang lagi seru-serunya, Ukasha itu ikut berperang. Dia membawa pedang. Lah, ketika seru-serunya dia berperang, tiba-tiba pedangnya patah. Nah, karena kan memang perang kan memang sangat keras. Semuanya bertarung, jreng, melawan orang kafir. Kenapa kok berperang? Bukan berperang itu kan nggak boleh membunuh. Karena pada zamannya Nabi Muhammad itu orang kafir itu sangat jahat. Nabi Muhammad memang orangnya baik hati, lemah lembut. Nah, tapi karena orang kafirnya itu mereka pada jahat, pada nganoni, pada mengusir, makanya terjadilah perang. Padahal Nabi Muhammad itu aslinya tidak suka berperang. Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam dengan cara yang damai. Tapi terpaksa mereka perang karena orang kafirnya yang mengajak perang. Mereka nggak mau diajari Islam, nggak mau. Mereka inginnya agamanya nenek moyang mereka yang menyembah patung. Jadi ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad itu dimusuhi, dianoni, dibully. Nah, kadang Nabi Muhammad berdakwah keliling gitu, pulang-pulang wajahnya berantakan karena dilempari batu, dilempari kotoran, dilempari sampah. Sampai seperti itu Nabi Muhammad berjuang menegakkan agama Islam. Nah, ketika perang masih ingat cerita rumah Nabi Muhammad yang dilemparin sama anak kecil itu sampai saat ini? Kamu udah cerita sama orang tua belum yang itu? Boleh Tapi diceritain? saya masih ingat. Iya. Kalau kamu ingat cerita Bu Aini, terus kamu menyebarkannya, kamu menceritakannya pada saudaramu, pada ayahmu, ibumu, adikmu, kakakmu, pamanmu, bibikmu, tantemu, bagus sekali. Supaya mereka juga bisa tahu. Lanjut ya. Ketika sedang perang, namanya Ukasha tadi, pedangnya Ukasha itu patah. Waduh, piye iki? Anu musuh datang, pedangku malah patah. Nah, Nabi Muhammad yang mengawasi, mengomandoni panglimanya itu langsung dilapori Ukasha. Ya Rasulullah, bagaimana ini pedangku patah? Padahal perang lagi seru-serunya. Oh iya, berikan aku pedang ya Rasulullah. Kan gitu aja. Terus Mbak Via, mundur kamu mundur Via. Nah, terus beri aku pedang ya Rasulullah, pedangku patah, musuhnya masih banyak. Kan gitu. Oh ya saya ikut aku. Dicari ke tenda, ada pedang. Dicari kemana-mana, pedang habis dipakai semua sama pejuang-pejuangnya. Saya ikut aku ke hutan. Ukasha diajak Nabi Muhammad ke hutan. Setelah sampai ke hutan, Nabi Muhammad melihat ada kayu tergeletak di bawah. Ini pedangnya Ukasha, ambil, seret. Ukasha nggak bertanya, loh, ini kan kayu Nabi Muhammad, gimana sih? Ini kan kayu, masa aku dikasih kayu buat perang? Emangnya Nabi Muhammad mau membunuh aku, nanti aku dinganu? Enggak. Nah, Ukashanya itu enggak seperti itu. Ukasha itu sangat hormat, sangat menyayangi, sangat hormat, patuh kepada Rasulullah. Apapun yang dikatakan Rasulullah, dia manut. Rasulullah mengatakan itu pedang, ya wes itu pedang. Walaupun itu hanya sebatang kayu. Ukasha, ambil ini pedang buat perang. Kan gitu Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Membawa kayu tadi. Kayu aku tinggal ngeprok, pala gua ngambil pecah. Nah, membawa kayu tadi dia masuk ke medan. Dengarkan lagi. Dengan membawa tongkat, membawa kayu tadi, Ukasha langsung masuk lagi ke medan perang, berperang lagi. Set. Tahu tidak? Kayu yang diarani Nabi Muhammad
dengarkan, madep sini. Nanti kamu bisa ingat ceritanya kalau kamu madep sini. Kalau kamu madep sana kamu nggak ingat ceritanya. Madepnya sini, duduknya samping Gibran gini. Nah, saking patuhnya Ukasha pada Nabi Muhammad, dia menganggap itu pedang ya pedang. Dia memperlakukan tongkat, memperlakukan kayu tadi yang dari hutan tadi sebagai pedang. Dia masuk ke medan perang dengan gagah berani, lalu berperang set. Pedang-pedang yang tajam tadi kalah sama kayunya Ukasha. Sampai sekarang, apa yang dipakai Ukasha? Sampai sekarang tongkat atau kayu yang dipakai Ukasha untuk perang tadi itu masih ada di dalam museum, diabadikan untuk mengenang bahwa perintahnya guru, perintahnya orang yang mulia itu bisa jadi beneran. Museum mana, Bu? Museumnya ada di Turki sana, namanya Museum Topkapi. Kamu nanti kalau sudah besar, uangmu banyak, pergi jalan-jalan ke luar negeri, mampir ke Museum Topkapi. Di situ ada peninggalan-peninggalannya Rasulullah, termasuk bajunya, baju perangnya Nabi Muhammad ada di situ disimpan. Kemudian sorbannya Nabi Muhammad disimpan di situ. Kemudian rambutnya Nabi Muhammad masih ada di situ. Kemudian termasuk kayu Ukasha tadi, pedang kayunya Ukasha tadi masih tersimpan di situ. Itu patung. Bukan patung, kayu. Beneran. Hah? Beneran. Iya beneran. Bu, ini masa bohong? Bukan buatan orang yang bisa, Bu. Bukan. Apanya yang buatan? Kayunya tadi. Orang kalau ada orang yang bisa bikin yang palsu itu benar atau enggak? Kalau dicuri. Enggak, itu memang peninggalannya Rasulullah kan Asli, Bu. asli kan dijaga. Nanti dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam kotak kaca, dilindungi, ada security-nya, ada polisinya yang menjaga di depan, jadi nggak bakalan bisa ada yang nyuri. Kalau Terus hari kiamat gimana, Bu? nah, hari kiamat ya semuanya hancur lebur, semuanya kabeh, nggak hanya Berarti kayunya dunia, juga hancur. ya hancur kabeh. Kok ada? Setelah semuanya dihancurkan Allah, gunung, laut, matahari, planet semuanya hancur, nggak ada apa-apa kecuali hanya Allah satu saja selama 80 masa. 80 apa? 80 hari? Nggak tahu, pokoknya Nabi Muhammad bilangnya setelah Enggak siap itu. Enggak, setelah semuanya hancur, Allah sendirian. Itu menunjukkan bahwa Allah sangat berkuasa, nggak butuh siapa-siapa, nggak butuh apa-apa, semuanya Allah hancurkan sampai 80, buah 80 tahun, buah 80 bulan, buah 80 hari, buah 80, pokoknya Nabi Muhammad menyebutnya 80. Setelah itu baru semuanya dibangkitkan, seperti tanaman yang muncul dari tanah. Semua tadi yang mati dibangkitkan Allah. Nanti habis dibangkitkan, mereka langsung dihitung amalnya. Amal yang pertama dihitung apa, Cah? Amal yang pertama dihitung adalah sholat. Mbak Tias, amal yang dihitung pertama kali adalah sholat. Makanya karena sholat itu identitas kita sebagai orang Islam. Agama lain nggak ada sholat. Agama lain sedekah ada, Bu? Ada. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha bersedekah ada. Puasa ada, Bu? Ada. Muridnya Bu Aini orang Kristen juga berpuasa. Ada yang Kristen. Muridnya Bu Aini les-lesan ada yang Kristen. Dia juga ada puasanya. Dia juga ada sedekahnya. Ada sholat. Tapi sholat nggak ada. Sholat itu identitas kita sebagai orang Islam. Ya.